بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi berjumpa dalam channel kita Orang Surau. Alhamdulillah kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam channel ini tentunya kita akan membahas suatu hal yang penting untuk memprotek hal-hal yang menyimpang dalam akidah kita umat Islam. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti YouTube, seperti video yang telah kita tampilkan di awal tadi, bahwa di sana Ahmad Dhani menyanyikan surat Al-Fatihah diiringi oleh musik-musik. Tentunya bukan kali ini terjadi, ya. Kita nggak tahu ini adalah sudah video lama, namun sepertinya kalau kita lihat dari gambar dan pencahayaan, ini sepertinya adalah video lama yang viral sekarang ini. Ya, mungkin beberapa tahun yang lalu, kemudian namun viral pada hari ini. Karena yang terjadi seperti ini bukan kali ini saja. Ya, terbukti kemarin belum lama ini pemilik channel Quranic Song juga mengupload beberapa video yang mana beberapa surat dia iringi dengan musik, artinya menyanyikan Al-Quran dengan langgam yang lain, diiringi dengan musik remix seperti berikut ini. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata yang memiliki channel Quranic Song ini adalah seorang dosen yang bergelar magister agama. Beliau ini adalah seorang dosen yang mengajar di salah satu universitas ataupun di Institut Seni Indonesia. Dia mengaku bahwa apa yang dia kerjakan itu adalah merupakan bagian seni profetik. Menurut dia seperti itu. Dan dia berkeyakinan bahwa Nabi Daud alaihissalam pun itu adalah seorang musisi dan seorang penyanyi. Kita nggak tahu ya dari mana dia mengambil bahwasanya Nabi Daud itu adalah seorang musisi. Emang Nabi Daud adalah seorang musisi? Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat dari tinjauan agama kita, apakah boleh mengiringi Al-Quran, dinyanyikan Al-Quran dengan lagu-lagu tertentu kemudian diiringi oleh musik. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah sabdanya, Iqra'ul Quran biluhutil arabi wa aswatiha wa iyyakum wa luhuna ahlil kitabaini wa ahlil fusuq. Rasulullah dalam hadis ini mengatakan bahwasanya bacalah olehmu Al-Quran itu dengan langgam, dengan caranya orang-orang Arab, ya. Kemudian jauhilah dan hindarkanlah dengan langgam atau caranya orang Yahudi Nasrani, ya, yakni ahlil kitab. Kemudian juga menyerupai mereka ahli-ahli fasik. Jadi Rasulullah SAW sendiri telah melarang kita untuk menyanyikan Al-Quran. Ya, tidak boleh kecuali apa yang telah disepakati oleh para ulama ahlul qura, boleh dengan 7 langgam kalau nggak salah, ya. Yakni diantaranya ada bayati, nahwan, sirka, jiharka, kemudian ros, kemudian yang lain-lainnya kalau nggak salah ada 7 langgam itu diperbolehkan menurut mereka ahlul qura. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian apa yang disampaikan oleh Syekh Al-Alamah Abu Bakar Muhammad Al-Husaini Al-Humasi Asy-Syafi'i, beliau mengatakan dalam kitab Kifayatul Akhyar halaman
494 bahwa ketika membaca Al-Quran kemudian diiringi dengan tebuhan Rabbana, dengan pukulan Rabbana, itu bisa dianggap sebagai sifat kekufuran. Apalagi ya Al-Quran ini diiringi oleh musik-musik. Tentu hal ini lebih dilarang lagi. Tentunya hal ini tidak diperbolehkan lagi. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah pandangan ya bagaimana hukumnya untuk mengiringi Al-Quran dengan musik-musik. Tentunya hal ini dilarang dalam agama kita, seperti hadis yang telah kita sampaikan tadi, sebagaimana hadis yang telah kita bacakan tadi, dan apa juga yang disampaikan oleh ulama kita ya, bahwasanya ini tentunya dilarang, sehingga nanti perbuatan ini dianggap sebagai penghinaan kepada ayat-ayat Al-Quran. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan dalam sebuah firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah, apakah dengan ayat-ayat Allah, dengan Allah dan ayat-ayatnya dan Rasulnya engkau bercanda gurau, engkau berolok-olok, atau engkau merendahkan? Tidak perlu kamu meminta maaf, kata Allah, sungguhnya kamu telah kafir sesudah kamu beriman. Tentunya ancaman ini sungguh sangat berat, maka kita tidak boleh melakukan Al-Quran kecuali apa yang telah disepakati oleh para ulama ataupun ahlul qura. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, barangkali ini yang bisa kita sampaikan sebagai bahan reaksi pada kali ini. Mudah-mudahan konten kita yang pendek ini memberikan pencerahan ataupun menambah sedikit khazanah keilmuan kita. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين